Film ini menceritakan tentang seorang pemimpin yang terlahir sebagai orang kaya, yang tidak pernah merasakan gelapnya kehidupan menjadi orang pas-pasan cenderung kurang. Namun sosokan belaga mengerti soal kesusahan. Masalahnya dia menciptakan kebijakan-kebijakan kurang tepat yang membuat orang-orang yang bergantung padanya menjadi makin kesulitan. Cuma orang-orang terdekat aja yang merasakan manisnya kebijakan yang telah dia buat. Dan film pun dimulai. Ini adalah sebuah penjara militer yang digunakan untuk menghukum tentara-tentara yang melakukan tindakan melawan hukum. Masalahnya, satu sama lain seringkali mengalami keributan cuma gara-gara hal sepele seperti saling senggol. Penjara itu dipimpin oleh seorang kolonel bernama Winter yang malah terlihat senang melihat para napi yang sedang bertengkar. Hari ini di penjara kedatangan satu orang napi baru yang sepertinya cukup disegani karena semua napi langsung berkumpul untuk melihat. Yang ternyata adalah seorang jenderal bintang 3 bernama Irwin. Alasannya di penjara karena tidak mematuhi komando pusat pada saat berperang. Ia mengakibatkan beberapa prajuritnya tewas. Seorang napi bernama Sam menggelar sebuah taruhan tentang apakah Irwin akan bisa bertahan di dalam penjara atau tidak. Oh ya, Sam ini adalah mantan tentara angkatan udara dan statusnya di dalam penjara sebagai napi yang suka menggelar perjudian kecil cuma untuk iseng-iseng aja. Di dalam, sebagian barang-barang milik Irwin disita oleh petugas selain foto-foto cucunya yang boleh dibawa masuk ke dalam penjara. Dia bertemu dengan seorang napi senior yang terlihat sangat mengaguminya bernama Aguilar. Aguilar ini memiliki sedikit kekurangan yaitu gagap ketika sedang berbicara. Namun dia terus memandanginya dengan senyuman yang sangat tulus. Sedangkan di sampingnya ada seorang sipir bernama Kapten Perez yang menjadi tangan kanan dari Kolonel Winter. Irwin dibawa bertemu dengan sang kolonel demi maksud menyambut kedatangannya meski sebagai napi. Awalnya Kolonel Winter memberikan respek penuh kepadanya mengingat jati dirinya sebagai jenderal bintang 3 yang sudah menempuh banyak pertempuran, bahkan sampai diberikan es limun sebagai bentuk rasa hormat. Namun ketika Irwin melihat barang-barang sisa perang milik Kolonel Winter berupa amunisi perang dan lain sebagainya, dia memberikan asumsinya bahwa hanya tentara yang tidak pernah ikut perang lah yang mengoleksi barang-barang tersebut. Mendengar hal itu, Kolonel Winter sangat kesindir hingga rasa respeknya sudah tidak ada. Bahkan dia sampai mengusirnya secara halus. Tapi yang lebih bangkainya lagi, Kolonel Winter melarang Aguilar memberikan hormat kepada Irwin dalam bentuk apapun itu. Di sini sang jenderal bintang 3 itu menyadari bahwa Kolonel Winter tidak suka padanya. Meski begitu, Irwin tetap mengucapkan rasa terima kasih karena sebelumnya sudah diberikan es limun. You do not salute this man. This man has no brain. Thank you for your hospitality, Colonel. Kemudian, Irwin dibawa menuju selnya oleh Kapten Perez sembari dijelaskan tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam penjara. Di saat itulah, riuh suara napi terdengar. Ada yang merendahkan Irwin sebagai jenderal bintang 3, tapi ada sedikit yang memberikan semangat. Namun yang pasti, semua napi di sana sudah mengenal siapa Irwin. Kemudian, Kapten Perez kembali menghadap Kolonel Winter karena mendapatkan tugas baru, yaitu hanya memberikan satu bola basket kepada semua napi dengan tujuan menciptakan keributan. Mengingat para napi sangatlah mudah bergesekan cuma gara-gara hal sepele. Dan pada keesokannya, keributan benar-benar terjadi cuma gara-gara berebutan bola basket antara napi kulit putih dan kulit hitam. Mereka berdua saling baku hantam di tengah para napi yang mulai mengerubungi. Jual beli pukulan terjadi sangat sengit sampai bonyok-bonyokan. Di saat itu, Irwin tidak memperhatikan keributan yang terjadi, melainkan melihat para sipir yang hanya diam menikmati tontonan. Begitupun juga dengan Kolonel Winter yang menganggapnya seperti sambung ayam. Padahal kedua napi yang bertarung sudah sampai mengeluarkan darah. Keributan baru berhenti atas perintahnya, lalu menyuruh Kapten Perez menyalakan alarm pengingat, di mana semua napi langsung tiarap demi menghindari tembakan dari petugas yang berjaga di pos pantau. Namun, napi kulit hitam yang sudah babak belur tidak mau tiarap, hingga akhirnya ditembak oleh petugas menggunakan shotgun peluru karet. Meski hanya peluru karet, namun rasa sakitnya bisa dibilang luar biasa hebat sampai napi itu tidak sadarkan diri. Irwin merasa bahwa kejadian itu tidak kalah menyeramkan dari peperangan, atau bahkan justru lebih menyeramkan karena petugas penjaralah yang menciptakan keributan itu demi tontonan menarik bagi mereka.
Di dalam penjara, ada sebuah tembok kastil peninggalan sejarah yang sengaja tidak dirobohkan supaya dibangun ulang oleh para napi untuk menambah-nambah kegiatan mereka. Aguilar mencoba membantu karena merasa struktur bangunannya kurang kokoh. Namun dia malah diomelin oleh seorang napi cukup disegani bernama Jack. Jack langsung mengusirnya sebab merasa terganggu dengan kehadirannya. Momen itu dilihat oleh Irwin yang menyimpulkan bahwa Jack ini adalah napi yang cukup temperamen. Bahkan ketika sedang sarapan, dia terus ngeliatin Jack tanpa berkedip sedikit pun. Irwin baru berhenti saat seorang napi bernama Bernard menghampirinya. Ternyata Bernard pernah menjadi anak buahnya dengan posisi saat itu menjadi tim medis, dan sekarang pun masih di posisi yang sama. Dia sering membantu napi yang sedang mengalami sakit, seperti pria kulit hitam sebelumnya yang ditembak peluru karet. Tak lama datang napi lainnya yang dikomandoi oleh seorang pria bernama Miko yang dulu berpangkat sersan. Miko bersama temannya melaporkan soal semua kejadian di dalam penjara sebelum Irwin datang, yaitu tindak kekerasan yang dilakukan oleh para sipir hingga menimbulkan korban jiwa. Keributan yang sebelumnya Irwin lihat adalah rencana Kolonel Winter yang sengaja mengadu domba mereka. Miko dan kawan-kawan ingin meminta tolong kepada Irwin buat memberitahu semua kejadian ini kepada Pentagon supaya semua petugas dipecat kalau perlu dibubarkan. Sebagai Jenderal Bintang 3, dia pasti memiliki koneksi ke sana. Namun sayangnya Irwin menolak membantu karena tidak ingin terlibat dengan masalah. Lagi pula sekarang dia hanyalah seorang napi sama seperti mereka. If you get on Winter's bad side, you're done. I'm not fighting anyone or anything. Di lapangan penjara, Aguilar menemuinya sembari memberikan hormat dengan penuh rasa bangga. Namun Irwin menyuruhnya menurunkan tangan karena Kolonel Winter melarang semua napi memberikan respek kepada sesama napi. Tapi tentara muda itu menolak dan terus mengangkat tangannya, sehingga dia mau tak mau membalas memberikan hormat supaya Aguilar menurunkan tangannya. Kemudian mereka berbincang-bincang satu sama lain membahas soal pengalaman hidup. Di sini terungkap bahwa alasan Aguilar masuk penjara karena pernah menghajar seseorang sampai kondisinya sangat parah. Namun di tengah obrolan itu, ada Kolonel Winter yang memperhatikan dari jauh dan terlihat sangat tidak senang, sehingga si kampret ini langsung menyuruh Kapten Perez buat menghukum Aguilar. Masalahnya hukuman yang diberikan sangat langgang otak, yaitu disuruh hormat di tengah lapangan padahal cuacanya sedang hujan deras. Berjam-jam dia berdiri dengan menahan rasa dingin dan terlihat sudah mau pingsan. Irwin yang melihatnya merasa sangat iba lalu menyuruhnya buat beristirahat. Namun Kapten Perez datang menghampiri buat memukul Aguilar yang menurunkan tangannya sebelum diperintah. Tapi Irwin dengan sigap menangkapnya, di mana kejadian itu mengakibatkan petugas lain berdatangan dan dia langsung dipukul karena dianggap melawan petugas. Bukan hanya itu, Irwin juga akan diberikan hukuman sebagai bentuk efek jera agar tidak mengulanginya lagi. Hukuman yang diberikan bisa dibilang cukup keras, yaitu memindahkan ratusan batu dari satu tempat ke tempat lain. Batu-batu itu dipergunakan oleh para napi untuk membangun kastil mereka. Disinilah semua napi dibuat kaget karena tubuh Irwin yang penuh dengan luka sayatan di bagian punggung. Mereka bertaruh besar bahwa dirinya tidak akan mampu menyelesaikan hukuman ini, mengingat usia yang sudah tua. Namun siapa sangka bahwa umur hanyalah angka dan pengalaman adalah pelajaran terbaik semasa hidup, di mana Irwin bisa memindahkan ratusan batu yang membuat semua napi sangat terpukau. Namun bangkainya, Kolonel Winter menyuruh Kapten Perez untuk memindahkan batu-batu tersebut kembali ke posisi awal. Tapi disinilah semua napi bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Irwin, yang menjadi awal persatuan mulai terbentuk. Irwin dimasukkan ke dalam ruangan sel isolasi dan di sanalah dia ditemui oleh Kolonel Winter. Si bangke ini beralasan bahwa alasannya memberikan hukuman sekejam ini sebagai pelajaran buat semua napi yang melakukan pelanggaran. Bahwa di sana status mereka tidak berguna, baik itu jenderal maupun tentara biasa akan mendapatkan hukuman yang sama. Namun Irwin hanya terdiam karena mengerti bahwa itu hanyalah alasan klasik untuk menutup kekejamannya selama ini. Kemudian ketika dikembalikan ke dalam sel tahanan, semua napi memutuskan bersatu dengan memberikan sebuah isyarat, yaitu lencana tentara mereka yang diketuk ke jeruji besi.
Di sel tahanan, Irwin ditemui oleh Sam yang memberikan banyak sekali rokok hasil dari taruhan karena ada satu napi yang mendukungnya, yaitu Aguilar. Aguilar langsung diperintahkan buat membagikan semua rokok itu kepada semua napi karena dirinya tidak merokok. Kemudian mereka berbicara empat mata, dan diketahui bahwa ayah Sam adalah teman dari Irwin yang pernah berperang bersama. Ayah Sam pernah diselamatkan olehnya ketika menjadi tawanan perang oleh musuhnya kala itu. Kemudian di lapangan penjara, Jake yang biasanya bersikap arogan, kini bisa bersikap respect kepada Irwin. Irwin menemukan sebuah sejarah yang tertulis di salah satu batu kastil yang sedang dibangun. Tertulis bahwa kastil itu pernah dibangun pada tahun 1912 sampai 1923, dan sekarang mereka sedang mencoba membangunnya lagi. Namun sayang fondasinya kurang kokoh, sehingga mereka langsung merobohkan kastil tersebut karena akan dibangun ulang. Yang menjadi mandornya kali ini adalah Aguilar sebab memiliki pengetahuan tentang bangunan. Pembangunan kastil terbaru langsung dilakukan pada saat itu juga. Semua napi saling gotong royong membangun sebuah tembok yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Satu persatu disusun berdasarkan instruksi dari Aguilar. Jake yang sebelumnya risih, sekarang bisa menerimanya dengan senang hati. Setiap hari mereka lalui dengan bekerja sama. Bahkan hujan tidak membuat semangat mereka kendor demi membuat sebuah kastil yang menjadi simbol perlawanan mereka terhadap bejatnya Kolonel Winter dan jajarannya. Ketika pekerjaan mereka telah selesai, Jake memberikan penghormatan kepada Aguilar dengan orang pertama yang menuliskan nama di kastil tersebut. Put your name in the wall, I mean. Hey. Apakah Kolonel Winter menyukainya? Tentu tidak, karena dia langsung memanggil Irwin sebagai orang yang mempelopori bersatunya para napi. Sang kolonel juga menyinggung masa kelamnya yang telah mengakibatkan banyak prajurit tewas. Mendengar hal tersebut, Irwin sangat geram, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya saat ini kurang menguntungkan. Kolonel Winter berasa di atas angin, lalu menyuruh anak buahnya menghancurkan tembok kastil yang telah dibuat. Sebuah mobil penghancur masuk ke dalam penjara buat menjalankan tugasnya. Namun ada satu orang napi sangat berani yang menghadang lajunya, yaitu Aguilar. Semua napi menyuruhnya buat tiarap karena alarm telah dibunyikan, tapi dia tetap berdiri tegak demi melindungi hasil kerja keras semua napi. Ini bukan hanya sekedar melindungi tembok, melainkan melindungi simbol perjuangan, persatuan, dan perlawanan yang telah mereka bangun dengan keringat dan air mata. Namun itu semua harus dibayar dengan nyawa karena Aguilar langsung ditembak di bagian kepala menggunakan peluru karet. Meski hanya peluru karet, tapi itu menimbulkan pendarahan hebat di dalam kepala. Esok hari, situasi sudah cukup kacau karena tembok kastil yang telah mereka buat selama ini dihancurkan oleh Kolonel Winter. Semua napi nampak terlihat lesu karena simbol perjuangan mereka telah tiada. Kemudian Irwin menyuruh Miko buat memberikan instruksi kepada semua napi untuk berkumpul, di mana Miko langsung berteriak sangat kencang, dan mereka langsung berbaris dengan rapi tanpa gaduh sedikit pun. Untuk pertama kalinya, semua napi bisa kompak atas satu komando. Kemudian Irwin maju di hadapan mereka semua untuk membuka upacara penghormatan atas gugurnya Aguilar demi melindungi simbol perjuangan. Gugurnya beliau bukanlah petanda semuanya sudah berakhir, melainkan percikan api yang harusnya membakar semangat mereka buat bersatu dan melindungi satu sama lain. Namun bangkainya momen sakral itu langsung dibubarkan oleh Kolonel Winter yang menyalakan alarm agar semua napi masuk ke dalam selnya masing-masing. Di dalam sel, Irwin ditemui langsung oleh Kolonel Winter yang mengecam tindakannya barusan. Namun kali ini dia tidak hanya diam, melainkan mencaci maki sang kolonel bahwa dia adalah aib bagi seorang tentara yang suka menindas sesamanya. Irwin menyarankan agar Kolonel Winter mengundurkan diri dari jabatannya, atau jika tidak, semua napi yang akan mencobanya. Mendengar hal tersebut, Kolonel Winter nampak terprovokasi, lalu mendatangkan seorang jenderal bintang 1 bernama Wheeler yang menjadi atasannya juga. Maksudnya adalah untuk mengadukan soal Irwin yang sepertinya sudah gila karena menyuruhnya buat mengundurkan diri dari jabatan kepala penjara. Dia meminta agar Irwin bisa dipindahkan dari sana agar bisa dirawat intensif di rumah sakit. Namun Jenderal Wheeler tidak suka dengan pengaduan itu yang seolah-olah merendahkan Irwin, karena ternyata Jenderal Irwin adalah orang yang menyematkan bintang 1 di pundaknya. Jenderal Wheeler akan mencoba berbicara terlebih dahulu kepada Jenderal Irwin. About things that are above your pay grade. All right. Well, let me see him.
Irwin sudah memprediksi kedatangan Jenderal Wheeler dan sudah menyiapkan sebuah surat untuk Kolonel Winter. Surat itu berisi ancaman bahwa Jenderal Wheeler akan disandra oleh napi jikalau Kolonel Winter tidak mau mengundurkan diri. Tentu Kolonel Winter sangat panik lalu menurunkan tim sergap buat mengamankan atasannya. Namun tanpa disadari bahwa dia sudah masuk ke dalam jebakan Irwin yang ingin mengetahui sistem keamanan penjara jikalau ada pemberontakan. Selain itu, Irwin juga ingin memberitahu Jenderal Wheeler secara tersirat bahwa penjara ini memiliki masalah karena diisi oleh petugas-petugas yang tidak kompeten. Tak lama protokol keamanan dijalankan untuk mengevakuasi Jenderal Wheeler, sekaligus menyerang napi menggunakan water cannon. Atas insiden itu, Jenderal Wheeler mengancam akan menghabisi Kolonel Winter jikalau dirinya mendengar ada kejanggalan di dalam penjara. Sehingga rencana Irwin berhasil karena saat ini penjara sedang diawasi oleh Jenderal Bintang 1 itu. Namun, apakah Kolonel Winter akan diam begitu saja? Tentu tidak, karena dia langsung berusaha memecah belah napi dengan mengatakan masa kelam Irwin di depan mereka semua, yaitu telah mengabaikan perintah atasannya yang mengakibatkan 8 orang prajurit terbunuh. Bisa saja para napi ini akan menjadi korban selanjutnya jikalau mengikuti Irwin. Sebagai contoh, Kolonel Winter menyuruh semua petugas melakukan sweeping besar-besaran kepada napi yang diduga menjadi pengikut setia Irwin. Sebagian besar dari mereka diajar habis-habisan supaya semua napi tidak berani mengikutinya. Apakah napi yang dipukulin nyerah begitu saja? Tentu tidak, karena mereka kembali berkumpul bersama Irwin di lapangan penjara. Mereka melanjutkan membahas tentang pemberontakan untuk melengsarkan semua sipir terkhusus pada Kolonel Winter. Namun, semua rencana itu dinilai konyol oleh Sam yang sedari awal memang tidak terlalu tertarik kepada Irwin dan kawan-kawan. Bahkan dia sampai meninggalkan mereka semua di tengah perbincangan masih berlanjut. Namun lagi-lagi, momen tersebut disaksikan oleh Kolonel Winter, yang akan menggunakan Sam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Irwin. Sam langsung dipanggil ke hadapannya untuk melakukan negosiasi. Jikalau dia mau membocorkan rencana yang sedang direncanakan oleh Irwin dan kawan-kawan, maka masa hukuman Sam akan dikurang dari 3 tahun menjadi hanya 3 bulan. Left with us, correct? Does 3 months sound better? Pada saat makan siang, Jack terlibat keributan dengan beberapa napi lain hingga mereka semua dikeluarkan dari ruangan. Ternyata itu adalah rencana Irwin yang ingin berbicara kepada semua napi di sana. Ketika pintu dikunci, dia langsung berorasi banyak hal. Salah satunya adalah mengakui kesalahannya yang telah melanggar perintah atasan yang membuat 8 prajuritnya tewas. Itu adalah hal yang tidak pernah bisa dilupakan sepanjang hidupnya. Namun, sekarang dia tidak ingin hal itu terjadi lagi, seperti yang dialami Aguilar yang harus terbunuh oleh petugas. Irwin mengajak semua napi untuk bersatu kembali melawan kekejaman para sipir. Meski memang mereka tahanan yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, namun mereka tidak pantas diperlakukan seperti ini. Irwin menyarankan agar mereka mengambil alih penjara supaya Kolonel Winter dan jajarannya bisa diberhentikan. Hal tersebut tercantum di dalam buku pedoman penjara. Sebenarnya ada cara yang lebih aman, yaitu membuktikan kejahatan yang selama ini terjadi termasuk kasus Aguilar. Namun semua bukti itu bisa dihilangkan oleh Kolonel Winter dengan sangat mudah, sehingga satu-satunya cara adalah dengan mengambil alih penjara. Command failure resulting in loss. Kemudian mereka membagi tugas penting kepada beberapa napi. Ada yang mengurus pintu keluar pasukan keamanan, dan ada yang mengurus bagian pos penjaga yang akan menembak mereka dengan peluru karet. Sisanya akan melakukan pertahanan di benteng kastil yang masih tersisa. Tanda penjara sudah diambil alih oleh napi adalah dengan mengibarkan bendera terbalik. Itu adalah sinyal yang mereka bisa berikan agar Jenderal Wheeler bisa menghentikan Kolonel Winter. Namun semua rencana tersebut didengar oleh Sam yang memang tergabung ke dalam tim. Meski sebenarnya ada beberapa yang tidak menyukai kehadirannya karena takut Sam akan berkhianat. Yates, shut the I don't know, ask him, he invited me. Ketika semua napi dikumpulkan di lapangan penjara seperti biasa, Irwin mengajak Sam berbicara empat mata. Dia hanya mengatakan bahwa Sam sangat dibutuhkan oleh tim, dan inilah waktunya bagi mereka bersikap layaknya seorang prajurit sejati, seperti yang dilakukan ayah Sam di masa lalu. Namun, statement itu tidak membuat Sam luluh, karena dia bertemu dengan Kolonel Winter untuk membocorkan semuanya. Namun, Sam meminta agar langsung dibebaskan setelahnya, karena nyawanya pasti diincar oleh semua napi. Sebelum membocorkan rencana yang akan dilakukan
dilakukan oleh Irwin, tiba-tiba saja ada satu orang napi yang mengamuk dengan sangat brutal karena mengetahui bahwa Sam akan berkhianat, di mana Kapten Perez langsung melumpuhkannya dan akan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sam yang panik langsung buru-buru kembali ke penjara sebelum semua napi tahu bahwa dirinya telah membelot. Dia akan membocorkan semuanya pada esok hari dan meminta kepada Kolonel Winter buat mengamankannya. Come get me at 0500. Esok paginya, sebelum semua napi terbangun, Kapten Perez menjemput Sam untuk ditemui kepada Kolonel Winter. Sam langsung menjelaskan semua rencana Irwin yang akan mengambil alih penjara dengan berbuat kerusuhan. Tanda mereka sudah menguasai penjara adalah dengan merebut bendera. Kolonel Winter langsung mengecek bendera di bawah laci meja yang ternyata sudah hilang. Di sini Sam mengakui bahwa dirinya lah yang mengambil bendera tersebut. Sebenarnya dia hanyalah pura-pura membelot supaya bisa merebut bendera itu. Dan soal napi yang mengamuk sebelumnya sudah termasuk ke dalam bagian rencana. Tentu Kolonel Winter sangat murka lalu menyuruh bawahannya buat memasukkan Sam ke dalam sel isolasi. Kemudian penggeledahan besar-besaran langsung terjadi, di mana semua napi dikumpulkan di lapangan penjara supaya mereka bisa menemukan bendera. It's crazy, huh? Dikumpulkannya semua napi di lapangan penjara adalah bagian rencana dari Irwin untuk melakukan perlawanan. Ketika momennya sudah pas, dia langsung menyuruh semua napi melakukan job desk masing-masing, dan percobaan mengambil alih penjara telah dimulai. Ketika kerusuhan besar sedang terjadi secara brutal, ada beberapa napi yang membebaskan sesamanya yang berada di sel isolasi. Namun yang paling penting, ada yang menghubungi Jenderal Wheeler untuk memberitahu bahwa penjara sedang sangat keos. Sementara itu, di luar penjara, beberapa napi saling bekerja sama menghancurkan pos pantau yang menembaki mereka dengan peluru karet. Cara yang dilakukan bisa dibilang cukup keren karena menggunakan ketapel buatan dengan amunisinya yaitu bom Molotov. Tidak hanya itu, mereka juga membuat semacam mortar buatan dengan batu yang dijadikan sebagai amunisi. Dan yang paling kerennya lagi, semua napi menggunakan tempat makan MBG buat dijadikan sebagai tameng dari tembakan peluru karet. Dan pasukan keamanan yang sudah mulai diturunkan ke lapangan. Siapa sangka bahwa semua napi berhasil mendominasi pertempuran hingga mampu mengambil alih mobil water cannon. Di tengah kerusuhan yang terjadi, Jenderal Wheeler bersama pasukannya sudah berada di tengah perjalanan dan akan sampai sekitar 20 menit lagi. Mengetahui hal tersebut, Kolonel Winter sangat panik lalu menurunkan pasukannya secara penuh, supaya situasi ini bisa dikendalikan sebelum Jenderal Wheeler datang. Bahkan kali ini, para petugas akan menggunakan peluru asli buat melumpuhkan semua napi. Tidak hanya itu, helikopter juga dikerahkan buat melumpuhkan mereka. Namun kali ini, giliran Sam yang mulai menunjukkan jati dirinya sebagai mantan pasukan Angkatan Udara. Dia bersama beberapa napi bekerja sama mengambil alih helikopter tersebut dan menggunakannya buat melakukan serangan balik, sampai akhirnya Sam mengalami kecelakaan karena helikopter terjatuh demi menghancurkan pos keamanan. Melihat hal itu, Irwin langsung lari ke sana buat menyelamatkannya sebelum helikopter meledak. Sekarang, semua petugas yang berada di lapangan penjara telah mereka kalahkan. Semua napi hanya tinggal mengibarkan bendera secara terbalik sebagai tanda bahwa penjara telah diambil alih. Miko langsung menyuruh semua napi berbaris dengan rapi karena mereka akan mengadakan upacara yang akan dipimpin oleh Irwin. Namun tiba-tiba, Kolonel Winter turun langsung bersama pasukannya yang ternyata masih cukup banyak. Mereka telah siap dengan senjata laras panjang dan amunisi asli buat menembak napi jikalau melakukan perlawanan. Kolonel Winter menyuruh semua tahanan tiarap jikalau tidak mau ditembak mati. Tapi tidak ada satupun napi yang mau menuruti perintahnya. Tentu hal tersebut membuatnya sangat murka dan akan menyuruh pasukannya buat menembak. Namun Irwin langsung mencegahnya dengan mengakui bahwa mereka sudah tidak bisa melawan. Dia langsung menyuruh semua napi tiarap demi keselamatan mereka masing-masing. Hanya dengan satu perintah, semuanya langsung nurut. Men, get down.
Kini hanya tersisa Irwin seorang yang masih berdiri tegak lalu berjalan menuju tiang buat mengibarkan bendera. Kolonel Winter langsung menyuruh semua pasukan untuk menembaknya. Namun tidak ada satupun yang mau menurut, karena ternyata Kapten Perez akhirnya sadar dan berpihak pada Irwin. Dia sadar setelah melihat semua perjuangan napi hanya demi diperlakukan secara baik. Tentu hal itu membuat Kolonel Winter sangat murka hingga terjadi sedikit keributan dengan Kapten Perez. Pada saat Irwin sedang menarik tali supaya benderanya bisa dikibarkan, tiba-tiba saja ada yang menembaknya beberapa kali di bagian vital, yang ternyata itu adalah Kolonel Winter. Kolonel Winter mengotori tangannya secara langsung di hadapan semua orang, di mana Kapten Perez langsung menodongnya menggunakan pistol, yang artinya bahwa Kolonel Winter akan dipenjara karena telah menembak napi, dan misi semua napi telah berhasil. Sedangkan Jenderal Irwin masih menggunakan tenaga yang tersisa buat menarik bendera supaya berkibar setinggi-tingginya. Namun semua orang di sana dibuat kaget karena mereka mengira bahwa bendera akan dikibarkan secara terbalik, tapi nyatanya tidak. Karena Jenderal Irwin mengibarkannya secara benar yang membuat semua orang langsung memberikan hormat kepada simbol negara mereka. Dari awal Jenderal Irwin memang tidak niat untuk mengibarkannya secara terbalik, karena itu sama saja merendahkan perjuangan yang selama ini mereka perjuangkan. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan semua napi yang kembali membangun tembok kastil. Namun di salah satu batu tertulis nama Jenderal Irwin, yang artinya beliau telah gugur demi memerdekakan semua napi.